Mendengar keluhan warga Sukmajaya terkait keberadaan mesin insinerator yang berada di Jalan Merdeka, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah langsung meninjau lokasi dan bertemu warga. Keberadaan insinerator di tengah pemukiman penduduk menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan. Selain itu, ditemukan fakta bahwa insinerator tersebut belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan warga selama ini mengaku tidak pernah ada sosialisasi mengenai pengoperasian mesin pembakaran sampah tersebut. Dalam aturan yang berlaku, jarak antara mesin insinerator dengan pemukiman seharusnya 300 meter. Hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang hanya berjarak 30 meter dari rumah warga. Dari Depok, Reportase Indonesia, Agus Suyono, melaporkan. Ya, yang pasti ini kan masyarakat yang mengeluh nggak hanya 1-2 orang, tapi banyak. Mereka rata-rata mengeluhkan yang kami dengar ya, setelah beroperasinya alat pembakaran ini, kemudian mereka udah mulai terserang ISPA, beberapa penyakit ya, tingkat ISPA. Dan kemudian kan yang kita lihat di Permen LHK 2021 memang itu insinerator untuk limbah B3 harus 300 meter dari pemukiman, sarana kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk insinerator jenis ini saya juga nggak tahu nih ini jenis apa, tapi saya lihat suratnya memang sudah ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga bukan surat rekomendasi ya, itu hanya surat registrasi mesin ya, itu yang surat registrasi mesin. Maka nanti kita akan perdalam lagi. Yang pasti juga nanti kita akan cek juga risiko-risiko bahaya dari insinerator ini, apakah bisa meledak atau gimana gitu loh. Dikarenakan hal-hal seperti ini mungkin perlu buffer zone juga. Nah, sementara ini kan warga juga udah tinggal lebih dulu di sini. Nanti kami akan kaji secara menyeluruh lah. Cuman memang kami belum bisa bicara lebih teknis, tapi yang pasti ini adalah bentuk bahwa kami menangkap yang namanya keluhan masyarakat terkait ini, dan selama ini juga niatnya Pak Camat dengan niatnya tim dari LHK di sini, niat kami tiap-tiap Pemda, niatnya adalah sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan persampahan. Nah, terkait metodenya apa, nah ini yang kita evaluasi seperti itu. Kebanyakan warga mengeluh apa sih Pak untuk tadi rata-rata mengeluh apa? ISPA ya banyakan ya? ISPA ya, Bu. Ibu ISPA ya, anaknya tadi Ibu siapa? Hah? Bunita ya? Bunita tuh anaknya sampai sebulan tiga anak ya? Tiga anaknya di Nebu katanya, diuap ya, dikarenakan ISPA seperti itu. Yang mana sebelum ada insinerator ini nggak pernah kan? Nggak pernah. Dan kami yakin ini warga pasti ngomong apa adanya, karena nggak cuma 1-2 orang, hampir banyak nih. Pak RW juga mengamini dan lain-lain seperti itu. Itu tadi hanya nomor registrasi, berarti ada dugaan belum ada izin dari kementerian. Memang udah pasti nggak ada izin, itu kan registrasi. Saya nggak tahu ya. Tadi yang saya lihat bukan surat izin ya Pak. Yang saya lihat bukan surat izin dari kementerian loh, tapi surat tanda registrasi mesin ya, kepada PTA. PT apa tadi itu? PT yang insinerator. Gitu. Nah, kalau surat izin kan berarti izin kepada ini dong, kepada Pemda pengoperasian itu ya. Pengoperasian. Nanti kedepannya akan dipindahkan atau ditutup Nah, permanen? saya belum bisa jawab saat ini, tapi kami akan evaluasi secara komprehensif seperti itu. Yang pasti ini kan diberhentikan dulu, di stop dulu. Karena diperhatikan ya Pak, tidak ada operasional ya? Iya. Ada dugaan pemaksaan nggak sih, kan sebelumnya pimpinan yang dulu itu kan menolak tuh Pak Sekda zaman Sufyan Tjuri, tapi kedepannya langsung dieksekusi sama Idris Imam gitu. Itu saya juga belum tahu. Jadi karena belum tahu, saya belum bisa jawab. Ya, pas lagi debat kan sempat menyetop, tidak mau tuh Pak Sufyan Tjuri melakukan pembangunan ini karena Belum ada kajian. Tapi pas kedepannya jelang pilkada malah dieksekusi dibangun di sini gitu. Itu makanya kami kan juga belum tahu, kita belum tahu segala kemungkinan kemungkinan ada, tapi pastinya akan kami pelajari. Kami akan secara komprehensif tadi kami evaluasi seperti itu. Jadi itu sih. Kalau masalah tadi pemaksaan atau apa, kami belum bisa jawab ya, karena kan juga nanti pelaksananya juga dinas. Kalau insinerator sendiri seharusnya di lingkungan padat penduduk itu dibolehkan atau tidak sih? Tadi kalau menurut Permen LHK 2021 memang harus 300 meter jaraknya. Cuma di Permen itu dijelaskan tuh untuk pembakaran limbah B3. Makanya ini nanti akan kami cek juga nih apa
metode pembakaran seperti apa nih gitu. Nanti kami akan cek lah apakah ini benar-benar insinerator yang memang memenuhi persyaratan atau apa. Tapi saya udah lihat uji emisinya sih tadi. Gimana hasil uji emisinya? Hah? Uji emisinya sendiri seperti apa? Tadi kalau uji emisi yang diperlihatkan oleh pihak Pemda sebenarnya di bawah baku mutu ya, ini apa namanya, zat-zat gas-gas berbahayanya. Tapi kan tetap walaupun di bawah baku mutu, tapi berarti kan tetap ada gitu. Nah, nggak tahu nih apakah kemudian dalam jangka waktu tertentu bisa memiliki dampak risiko lingkungan maupun risiko kesehatan yang buruk. Nanti kami akan pelajari, jadi kami akan panggil mungkin yang nggak sejauh-jauh dari UI lah, tapi kita akan minta tolong bantuan dari UI bantu mengkaji ini. Untuk menenangkan masyarakat Pak, mungkin Bapak ada pesan untuk warga yang sudah hadir ke sini untuk menenangkan masyarakat mungkin seperti apa? Ya pastinya dengan kehadiran kami di sini ini adalah respon dari keresahan masyarakat, dan kami berharap masyarakat bisa bersabar karena memang banyak sekali metode-metode penyelesaian permasalahan sampah yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan sampahan di Kota Depok. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, saya ucapkan puji syukur kepada Allah ya kan, hari ini Pak Wakil Wali Kota yang sudah dilantik ini merespon apa tanggapan dan keluhan dari masyarakat, khususnya masyarakat RW 06 dan sekitarnya tentang dampaknya dari mesin insinerator ini. Alhamdulillah kita bersyukur Pak Chandra mau langsung melihat mesin yang segel oleh warga. Keluhan warga seperti apa sih Pak? Keluhannya yang jelas ya kan, warga asap itu masuk ke rumah ya kan, dan kita tuh sesak ya kan, hidung perih, mata perih, hidung ya kan, wah baunya nyengat segala macam. Itu dirasakan asapnya itu malam hari atau? Itu siang Pak, Oh, dari siang. pagi siang ya kan, dan ada rencana kan 24 jam mereka, dan ya kan jam 10:25 itu video ada Pak bahwa mereka tetap menjalankan. Waktu pemasukan ini apakah tidak ada izin dari warga sekitar? Nggak ada sama sekali Pak. Tidak ada Ya sama kan? sekali. Ini ya kan bentuknya semua hadir tanpa adanya sosialisasi, dan itu bisa kita buktikan ada semuanya. Ada tanpa sosialisasi. Siap. Terima kasih Pak. Ya.